she's my ride or make me sweater, make me harder, make me lose my head, make me water. You are the piece of me I wish I didn't need, chasing relentlessly, still fighting, I don't know why. Ini santri masih di sini. Gimana ya? Iya tau. Ingat nggak waktu kelas 1? Apa? Nanti kita jadi tahu lebih dalam apa itu arti pertemanan dan kekeluargaan. Kita jadi dalam circle pertemanan kita tuh circle pertemanan yang sehat. Iya, jadi tahu tentang kebersamaan. Iya. Tapi ada juga santri yang mungkin dia tidak betah atau merasa terbebani. Karena hafalannya kali ya. Iya. Nah, Terus apa lagi ya? senang aja sih jadi santri, cuman halangannya itu banyak ujian karena ya kalau kita mau sukses pasti harus menghadapi ujian yang besar. Dan juga kita harus lawan hawa nafsu kita karena musuh terberat adalah hawa nafsu kita. Nah, jadi juga yang terberat adalah hawa nafsu. Iya. Wah, bismillah. Gimana ya Allah? Gimana sih? Nopan datang sendiri contohnya. Coba. Ini langsung dia gimana sih? Perasaan tadi matiin banget ceritanya. Coba dibaca dulu deh, Bang. Mana? Dari awal. Gimana sih? Kan udah diomongin dari tadi. Lah, terus kita jadi ini. Orang ada satu rumus satu kayak gini, makanya tuh kayak gini kan. Dari tadi aku dengerin ya itu dipakai. Aku juga ikut nangis. Ganti orang aja ya, udah enggak ada. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sirallahilladzi ma fis samawati wa ma fil ardh. Udah abang belum? Entar lagi sih. Coba dia semakin biar cepet hafal. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah awal. Adinul Islamu wa adinul haqqu halidun mulaimun binungkulin firriatin wajibin. Kenapa sih orang-orang tuh hafalnya cepet banget? Aku terbani, gak semua orang itu hafalnya cepet.
Jangan mau cuma disebut santri, tapi nggak mau ngaji. Santri, dimanapun, tidak boleh meninggalkan citra dan ciri khasnya sebagai santri. Ciri khas santri apa? Ngaji. Tapi kalau santri kok ngajinya cuma di pondok, bukan santri beneran. Aruf, ngapain mainan hujan? Ujian. Biarin. Lah, biarin. Belajar. Kamu urusin kamu sendiri. Ngapain urusin aku? Ya minimal berusaha lah. Ya udah, terserah. Dan ya, kita udah sampai aja di waktu ujian. Biasanya, kalau ujian tuh santri punya kata-kata sakralnya. Udahlah, kerjain aja dulu. Urusan bener salahnya, itu urusan belakangan. Yang penting, udah berusaha semaksimal mungkin. Yang selalu jadi pegangan, manjadah wajadah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Yang penting, jangan menyepelekan. Emang nggak tahu jawabannya? Ya ada. Ayo anak-anak, yang udah selesai kumpulin. Yang ngumpulin duluan, dapat aja banget. Ya, tarik. Sepi banget. Kayaknya kabur waktu yang tepat. Semoga ini cukup buat di perjalanan. A few moments later.
Loh, kamu nggak kasihan ke orang tuamu? Kenapa? Coba bawa apa? Mana? Gini. Cukup makan segini. Kamu mau kemana? Ke rumah? Lu mau kemana? Ayo balik aja yuk. Teman-teman kamu nungguin yuk. Yuk balik yuk. Wah. Sana. Ayo balik. Halo. Ayo balik. Banyak santri yang bilang gak betah terus memutuskan untuk kabur. Bahkan sampai ada yang mau bunuh diri. Karena apa? Karena rasa takut. Makanya di sini kita mengajak kepada pemuda-pemuda semuanya, kepada remaja, kepada anak muda, katakan bahwa darah muda bukan hanya sekedar usia, tapi nyali, aksi, dan cita-cita. Santri mungkin kelihatannya di setiap waktunya letih, lesu, tapi di balik itu mereka berjuang kerja di jalan Allah. Dan apa yang mereka tanamkan sekarang, besok kelak mereka akan menuainya. Hujan terus deras banget sore ini. Langitnya kelabu, tanah becek, dan udara dingin nyampur sama resak sesak di dada. Aku udah nyoba bertahan, nyoba hafal terus, tapi ayat itu gak pernah mau nempel. Teman-teman udah lancar, aku masih macet di tempat yang sama. Aku capek, rasanya pengen nyerah aja. Jadi aku nekat. Aku keluar dari kamar sambil bawa semua jajan-jajanku yang ada di laci. Aku mikir, semoga ini cukup buat di perjalanan. Aku lari di tengah hujan, baju basah semua, sendal nyipak tanah. Tapi aku gak peduli, yang penting pergi. Jauh dari hafalan, dari suara restoran, dari rasa gagal. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba ada suara kenceng dari belakang. Hei, mau kemana? Langkahku berhenti. Aku nengok, temenku lagi mengejar. Sama-sama basah kuyup. Udah, jangan pergi, katanya sambil narik lenganku. Aku sempat ngelepas, tapi tenagaku udah habis. Air hujan terus jatuh. Mataku juga ikut panas. Aku capek. Aku gak kuat buat hafalan kayak kalian. Suaraku pelan banget, hampir ketelan suara hujan. Dia diem sebentar, terus bilang, aku juga sering lupa, tapi kan kita di sini buat saling bantu, bukan buat kabur. Aku gak bisa jawab. Aku cuma nunduk. Jajan di tanganku udah lepek semua kena air. Ayo balik, katanya lagi, lembut tapi yakin. Aku akhirnya ngangguk pelan. Kami jalan bareng sambil ketawa kecil waktu lihat plastik jajanku udah sobek separuh. Entah kenapa di tengah hujan dingin itu justru terasa hangat, bukan karena cuaca, tapi karena aku gak sendirian lagi. Sore itu aku belajar sesuatu, bahwa perjuangan itu gak selalu soal cepat hafal, tapi tentang bagaimana tetap bertahan saat semuanya terasa berat. Aku sadar aku bukan gagal, aku cuma sedang dipilih untuk lebih sabar. Hujan sore itu jadi saksi bahwa langkahku belum selesai. Aku hanya sempat berhenti sejenak untuk mengangkatkan hati, karena jalan para penuntut ilmu memang tidak selalu ringan. Tapi setiap tetes air mata dan setiap ulang hafalan
semuanya punya nilai di sisi Allah. Aku pulang ke pesantren dengan hati yang basah, bukan karena hujan, tapi karena harapan yang mulai tumbuh lagi. Dan saat itu aku benar-benar paham, menjadah wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Bismillah, perjalanan ini belum selesai. Dan masih di sini.